Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, bagaimanakah puasa kalian hari ini? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan angkat sebuah berita viral. 2 hari ini kabar ada seorang pendeta, yaitu pendeta Yusuf Manubulu yang sudah ditangkap polisi. Berita saya dapatkan dari channel Rudy Yohanes ya. Yang pertama-tama Rudy Yohanes memberitahukan bahwasanya ada sebuah pesan di situ dibacakan oleh Rudy Yohanes. Pesan tersebut mengatakan bahwa si pendeta Yusuf Manubulu didatangi dan akan dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Dan 1 hari setelahnya, yaitu hari ini, ternyata diklarifikasi oleh Rudy Yohanes melalui channelnya. Ternyata pendeta Yusuf Manubulu sudah ditetapkan jadi tersangka. Oke sahabat, mari kita simak videonya. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Mohon maaf saya tidak siaran di TikTok karena sudah kena peringatan kedua ya. Sekali lagi nanti keringnya ditendang saya dari TikTok itu. Ya, kawan-kawan, hari ini saya mengambil sebuah pembicaraan kita. Terima kasih sudah menetapkan Yusuf Manubulu sebagai ya. Ya, mungkin kalian akan mengatakan bahwa saya gembira dengan ditetapkannya Yusuf Manubulu sebagai tersangka, dan artinya saya bersuka cita, begitu ya kawan-kawan. Kawan-kawan, ada hal yang harus kalian pahami lebih dalam lagi. Kenapa saya katakan terima kasih? Sahabat, itulah tadi sebuah pemberitahuan yang saya dapatkan dari channel Rudy Yohanes atau Sang Debaters hari ini, yang mana Rudy Yohanes mengatakan bahwasanya dia berterima kasih karena pendeta Yusuf Manubulu sudah dijadikan tersangka. Saya tidak tahu apakah motif di balik perkataan dari Rudy Yohanes ini yang mengatakan bahwasanya dia kok justru berterima kasih dengan si pendeta Yusuf Manubulu dijadikan tersangka. Bukannya seharusnya dia itu komplain atau dia membela ya, seperti Saifuddin Ibrahim lah misalnya ya, tidak terima gitu, tidak terima dengan kasus dari si Yusuf Manubulu yang kini dijadikan sebagai tersangka tersebut. Seharusnya tidak terima sih, teriak-teriak atau apalah, atau banding gitu ya, seperti si Saifuddin Ibrahim. Tetapi ini justru kenapa Rudy Yohanes mengucapkan terima kasih. Saya juga tidak tahu ada motif apa di balik itu semua. Tetapi satu yang perlu kita garis bawahi di sini, si Rudy Yohanes mengatakan bahwa hari ini memang pendeta Yusuf Manubulu sudah ditangkap polisi dan statusnya sudah tersangka. Oke sahabat, apapun itu biarkanlah pendapat dari Rudy Yohanes Sang Debaters ya, mau berterima kasih, mau teriak-teriak atau mau komplain, biarkanlah itu urusan mereka. Kita coba akan tampilkan juga sebuah cuplikan video dari Saifuddin Ibrahim atas kasus ditangkapnya pendeta Yusuf Manubulu. Salam saudara, beberapa channel di tanah air memberitakan tentang penangkapan pendeta Yusuf Manubulu digelandang ke Polda Jawa Barat. Dan ini sudah pasti karena isi channel Yusuf Manubulu yang menyiarkan banyaknya orang-orang Kristen kesaksian mereka masuk
agama itu. Ya, di sini kita bisa lihat Saifuddin Ibrahim juga mengabarkan bahwasanya memang posisi si Pendeta Yusuf Manupulu hari ini sudah ditangkap oleh polisi dan kini dijadikan sebagai tersangka ya. Tersangka seperti si Saifuddin Ibrahim sendiri yang juga tersangka. Bedanya kalau si Yusuf Manupulu ini masih berada di Indonesia sehingga dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Lain halnya dengan Saifuddin Ibrahim, jadi tersangka tetapi kabur ke Amerika dan tidak berani pulang ke Indonesia karena takut akan dipenjara kalau dia pulang ke Indonesia. Dan di sini Saifuddin Ibrahim mencoba keluar komplain dan tidak terima atas penangkapan dan atas status tersangka yang disematkan kepada Yusuf Manupulu ya. Saifuddin Ibrahim mengkotak-kotakkan antara mayoritas dan minoritas. Dia selalu merasa terzolimi, dia merasa selalu mendapatkan ketidakadilan masalah hukum ya. Katanya kalau hukum tajam ke minoritas, sebaliknya ke mayoritas tidak diberlakukan seperti itu. Itulah framing yang selalu ditebar oleh Saifuddin Ibrahim, yang mana framing tersebut sungguh-sungguh sangat keji. Karena Saifuddin Ibrahim sendiri sebagai seorang tersangka penista agama ya, dia tidak taat hukum. Orang yang tidak taat hukum tetapi sok mengkritik tentang hukum di Indonesia. Coba kalau Saifuddin Ibrahim ini orang yang taat hukum, pasti dengan statusnya kini yang sudah tersangka, pasti dia akan gentle pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dia perbuat. Oke sahabat, itulah tadi berita tentang penangkapan Pendeta Yusuf Manupulu dan kini sudah dijadikan tersangka. Kenapa yang minoritas yang ditangkap, yang mayoritas dibiarkan? Selama masih begini, Muslim, agama Islam akan tetap dihina dan terhina terus-menerus. Nah sahabat, inilah yang tadi saya bilang, Saifuddin Ibrahim berusaha mengkotak-kotakkan antara minoritas dan mayoritas. Sebenarnya umat Islam tidak pernah mengkotak-kotakkan antara minoritas dan mayoritas. Justru dari pihak kekristenan sendiri, seperti contoh barusan Saifuddin Ibrahim yang mengkotak-kotakkan antara minoritas dan mayoritas. Dan juga Saifuddin Ibrahim mengatakan kalau masih seperti ini, Islam akan semakin terhina dan akan dihinakan. Bukankah selama ini segala apa yang kau tampilkan di channel YouTube-mu adalah bentuk penghinaan terhadap agama Islam, Din? Apakah Islam terhina? Ternyata tidak. Justru dengan perbuatan penista agama sepertimu ya, atau siapapun itu yang berusaha melecehkan, menyerang, dan menistakan agama Islam, tidak membuat agama Islam terhina. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak akan ada yang bisa menandingi ketinggian agama Islam. Walaupun segala cara kau lakukan, Din, untuk menghinakan agama Islam, semakin kau hinakan, semakin kau nistakan, Islam akan semakin bersinar. Itu realita yang ada. Buktinya apa? Dengan banyaknya para milenial muda yang berbondong-bondong bersyahadat. Itulah bukti nyata yang coba ditutupi oleh Saifuddin Ibrahim. Oke sahabat, yang jelas itulah tadi kita kabarkan bahwa per hari ini Pendeta Yusuf Manupulu sudah ditangkap dan sudah dijadikan tersangka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.